Halo, terima kasih dan saya ucapkan selamat datang ya, kepada kalian semua yang sudah menyaksikan dan ya subscribe channel ini karena saya bakal bagi Rp500.000 kepada kalian semua ketika subscribernya sudah mencapai 1000 subscriber ya. Ini lumayan banget ya. Dan selain itu juga kalau ada yang tanya kira-kira pakai exchange luarnya enak untuk menambah beberapa secret atau pakai apa bang? Saya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Enak aja sih kalau menurut saya pribadi karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk store atau paydown-nya banyak, enak banget ya. Kemudian altcoin dan meme coinnya itu lengkap. Jadi hampir seluruh altcoin yang viral kemudian yang heboh pasti ada ya di Bitget ini. Apalagi kalian klik aja di deskripsi video itu ada tulisan Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000. Tidak hanya kotak misteri, nah kotak misteri kan dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, XRP dan lain sebagainya. Nah, kalian juga berkesempatan dapat iPhone 17 Pro Max dan hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitgetnya tersebut. Oke, ya kita lihat market hari ini tetap disclaimer. Kenapa? Karena aset kripto itu sangat berisiko ya, sangat berisiko. Nah, kita lihat market hari ini adalah bearish, menandakan Bitcoin tren turunnya tetap berlanjut. Bahkan kalau kita lihat saat ini trennya sangat biris banget ya, sesuai dengan prediksi saya kemarin, gak jauh-jauh. Bitcoin ini masih dalam fase bearish, jadi koreksi yang ekstrim ya. Karena ya kita lihat bull market sudah berakhir di bulan Oktober ya, sudah mulai terjadi penurunan yang sangat signifikan dari tertingginya $126.000. Dan bayangkan di bulan November ini, di tanggal 22 November koin wah gila banget turunnya, cukup lumayan drastis banget ya, bahkan di angka $80.000. Gila banget nih. Dan kan kita lihat fear and greed nya menandakan ketakutan yang sangat parah dengan angka 11. Nah ini bahkan terparah sejak COVID-19, bahkan ya likuidasi hanya dalam waktu 24 jam itu mengalahkan dari runtuhnya Terra Luna, kemudian runtuhnya FTX Exchange maupun dari pada saat zaman COVID-19. Dan ini gila banget ya penurunan terjadi dalam waktu 24 jam ini. Yes, sesuai dengan prediksi saya di 2 minggu yang lalu, saya katakan ya jangan masuk di fase saat ini. Kenapa? Karena tren bearishnya masih terus berlanjut. Jadi nanti ya kita analisa terlebih dahulu, ya kita sama-sama analisa bagaimana untuk masuk dari Bitcoin. Dan apalagi kemarin itu disangkut $80.000 karena tren bearishnya candlestick di bulanan November itu panjang banget. Ini sempurna banget bearishnya. Dan saat ini ya Bitcoin sedang mengalami tren yang sangat bearish signifikan ya. Bahkan harga Bitcoin telah jatuh dan bahkan sempat menembus level psikologis penting, menandakan potensinya dimulai fase bear market yang lebih panjang. Ini sampai menuju ke halving Bitcoin selanjutnya ya tahun 2028, berarti 2026 kayaknya bakal bearish, 2027 mulai sideways atau konsolidasi, dan 2028 ya kayaknya menuju hype, dan 2029 kayaknya ini puncaknya sih ya. Nah kita lihat harga saat ini di pagi hari ini $85.000 atau 84 ribuan dolar atau sekitar 1,4 miliar rupiah, yang mana penurunan jangka pendek dalam waktu 24 jam terakhir trennya masih bearish, bahkan lebih dari 2%. Bahkan kemarin itu 5% ya, turun dari Bitcoin drastis banget ya. Di video saya sebelumnya saya katakan ini bakal jebol dari 90.000, ini bakal jebol ke angka $85.000. Bener banget, hanya beberapa jam atau 2 jam ya setelah saya mengatakan hal tersebut dan saya publish, ya Bitcoin ternyata gila turun banget ya, bahkan $80.000. Nah kita lihat bahwa di mana harga anjlok sekitar 10% dalam beberapa hari terakhir ya, menjadikan kerugian satu hari terbesar sejak November kemarin itu di atas 10% ya. Ini terbesar sejak tahun 2022 ya tren penurunannya. Bahkan tren mingguan selama satu pekan terakhir harga Bitcoin telah merosot lebih dari 12%, dan level penting harga saat ini sempat menembus di angka $80.000, koreksi area support terbaru di angka $80.000. Nah ini jika jebol lagi, nah ini saya katakan ya, maka tren Bitcoin semakin turun. Nah target selanjutnya di angka 75 atau di angka $70.000. Nah kemudian jika pembalikan arah atau terjadi rebound, maka area support terdekatnya adalah di angka $91.000 untuk harga Bitcoin ya. Dan tapi kita lihat banyak beberapa whale yang melakukan aksi jual dengan sangat tinggi banget. Nah,
Ada beberapa faktor penyebab penurunan yang terjadi terhadap Bitcoin sendiri, yang mana ini perlu diperhatikan banget. Salah satu faktor utama mereka adalah pendorong penurunan adalah kekhawatiran pasar terhadap suku bunga interest rates dan arus modal yang beralih ke sektor lain seperti AI sendiri ya. Kemudian kita lihat di sentimen pasar negatif dan indikator teknis menunjukkan bahwa sentimen fear and greed juga menunjukkan skor hingga 11, angka 11. Bayangkan. Ini mencerminkan kepanikan di antara investor. Jadi gila banget. Ini serem banget gitu ya. Kalau ngeliat di angka 11 atau angka 10 ini. Bahkan ya arus keluar modal penurunan tajam terjadi setelah sebelumnya sempat bertahan di atas level 100 ribuan dolar dalam beberapa pekan terakhir atau di awal November. Nah, kemudian ya menunjukkan adanya tekanan jual yang terjadi oleh beberapa whale semakin kuat sehingga ya kalian tahu kan jawabannya ya turun drastis banget gitu ya. Bahkan saat ini Bitcoin berada dalam tren pelemahan dan belum menunjukkan perubahan struktur bullish yang memang benar-benar jelas banget gitu ya dari Bitcoin sendiri. Apalagi kita lihat bahwa analis memperkirakan volatilitas akan tetap ada ya, dan ada juga pergerakan harga mungkin cenderung sideways ya. Jadi setelah bearish ini berlangsung, ini bakal ada sideways mungkin dalam jangka pendek hingga menengah dengan sentimen pasar yang didominasi oleh kekhawatiran makroekonomi. Dan ya kita lihat bahwa kalian perhatikan lagi, pokoknya jangan FOMO ketika momen-momen seperti ini. Nah, ada juga kalau yang bermain short dan lain sebagainya, mungkin ada yang udah cuan gitu ya main future, tapi saya nggak mau, itu sangat beresiko ya. Jadi oke, kita untuk masuk crypto tetap untuk selalu lakukan analisa terlebih dahulu, jangan FOMO ya. Ya mungkin itu aja informasi dari saya, jadi perlu diperhatikan karena tren bearishnya tetap berlanjut ya. Yes, tetap disclaimer ya, dan terima kasih.